Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pertanyaan menarik yang patut dibahas mengenai hukuman mati. Dari perspektif Kristen, apakah hukuman mati itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen? Atau dengan kata lain, tidak alkitabiah? Apa sebenarnya pendapat Alkitab? Video kali ini akan membahasnya. Simak penjelasannya sampai selesai agar saudara paham. Saudara-saudara, mengenai hal ini memang sudah terjadi perdebatan panjang di kalangan orang Kristen pada umumnya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri. Buat mereka yang tidak setuju, ada beberapa alasan yang mendasari ketidaksetujuan mereka. Di antaranya adalah menjatuhkan hukuman mati berarti kita mengambil hak Tuhan, tidak memberikan kesempatan kedua, tidak ada kasih, tidak menghargai nyawa manusia. Intinya adalah Tuhan itu sebenarnya tidak setuju dengan hukuman mati. Sekarang apa kata Alkitab mengenai hukuman mati? Dalam Perjanjian Lama ada sejumlah ayat yang bicara tentang hukuman mati. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Keluaran 21 ayat 15. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Imamat 20 ayat 10. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ulangan 13 ayat yang kelima. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi, maka hukuman mati dapat dijatuhkan kepada seorang yang memukul orang tuanya, seorang yang berzina dengan pasangan orang lain, juga kepada nabi palsu. Dengan demikian, maka hukuman mati itu berlaku pada zaman Perjanjian Lama. Sekarang bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perhatikan ayat ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat yang keempat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Sebab pemerintah adalah hamba Allah yang bekerja untuk kebaikanmu. Tetapi kalau saudara berbuat jahat, memang saudara harus takut kepadanya. Sebab bukannya sia-sia saja ia berkuasa untuk menghukum orang. Ia adalah hamba Allah yang menjatuhkan hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita meyakini pemerintah adalah wakil atau hamba Allah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tidak? Ini pertanyaan penting buat kita sebagai orang Kristen. Bukankah Alkitab adalah firman Allah? Jika Alkitab telah dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat, lantas mengapa kita tidak menyetujuinya? Apakah Allah tidak murka terhadap pelaku kejahatan seperti bandar narkoba yang merusak generasi bangsa, juga pembunuhan sadis terencana misalnya? Setiap kejahatan pasti mendatangkan murka Allah, di mana keadilan Allah harus dinyatakan bagi mereka yang telah melanggar hukumnya. Bagaimana cara Allah menyatakan penghukumannya kepada mereka yang melakukan kejahatan? Allah bisa menghukum orang yang bersalah secara langsung, tapi dia juga bisa menggunakan pemerintah sebagai hambanya untuk menjalankan penghukuman. Yang berikut, apakah dengan menjatuhkan hukuman mati, maka itu artinya kita sedang mengambil hak Tuhan?
Jika beranjak dari Roma 13 ayat 4 tadi, maka jelas tidak. Justru menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang memang terbukti melakukan kesalahan dengan tuntutan hukuman demikian, maka pemerintah sebagai hamba Allah sedang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melaksanakan hukuman. Apakah ini juga artinya tidak mengasihi atau memberi kesempatan yang kedua? Menurut saya tidak. Karena biasanya selalu ada jeda waktu dari putusan pengadilan sampai pada eksekusi mati. Pergunakanlah jeda waktu yang diberikan sebagai kesempatan untuk memohon pengampunan dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi agar memperoleh jaminan keselamatan. Jadi, apakah hukuman mati itu alkitabiah? Ya, hukuman mati itu alkitabiah. Jika hukuman ini benar-benar dijalankan berdasarkan kebenaran atau keadilan. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.